Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, jamaah Masjid Darul Ilmi yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya akan baca satu hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan ini hadisnya termasuk hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Hadis Nabi berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'dal fardhah salatul laili. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ini sengaja saya baca hadis yang korelasinya, kaitannya ketika kita melakukan ibadah-ibadah, arti aslinya antara yang wajib sama yang sunnah sebetulnya nggak ada bedanya. Jadi sholat wajib sama sholat sunnah itu nggak ada bedanya dari mulai syarat dan rukunnya gitu. Syarat rukunnya ketika kita menegakkan ibadah sholat itu nggak ada bedanya. Nah, adapun di dalam fikih, karena kebetulan kitab ini kitab Bulughul Maram, kitab yang isinya fikih yang bersumber dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau ada di sana ibadah yang namanya tadi saya bilang ibadah sholat yang sunnah maupun wajib nggak ada bedanya. Cuma ketika ada sholat sunat yang distatuskan dalam fikih, itu tujuannya adalah agar umat Nabi Muhammad SAW tidak terberatkan gitu. Jadi tidak merasa berat melakukan ibadah yang banyak antara yang wajib dengan yang sunnah. Oleh karena itu yang sunnah itu tujuannya adalah pilihan ya, alternatif, boleh dikerjakan, boleh tidak. Tentu pedomannya kalau dikerjakan ya merupakan tambahan pahala ya, tapi kalau tidak dikerjakan tidak menyebabkan dosa. Dan yang menarik tadi saya bilang bahwa Bapak saudara-saudara sekalian, dalam hadis di sini Nabi secara khusus bilang bahwa ketika kita melakukan sholat sunat ya, dan di antara sholat sunat itu ada yang dilakukan pada siang dan malam hari. Tapi kata Nabi, ketika kita sholat sunat yang paling utama, kalau bahasa Nabi nyebutnya afdol ya, afdol sholat, adalah sholat sunat yang dilakukan pada malam hari. Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita telah lebih jauh lagi nih, kita bahas lebih jauh lagi, kenapa kok Nabi bilang sholat sunat? Ini menyebutnya as-sholat as-sholat al-masnunah ya. Sholat yang disunatkan itu yang paling utama dilakukan pada malam hari. Pemahamannya adalah kembali ke tadi. Satu sisi ketika kita melakukan ibadah, dalam hal ini adalah ibadah sholat sunat, itu jangan sampai memberatkan. Andai kata sholat sunat pun, ini dalam fikih kan sholat sunat, andai kata sholat sunat pun itu harus dilakukan setiap saat, maka akan memberatkan kita umat Islam. Oleh karena itu bahasa Nabi, sholat sunat itu banyak dan bisa dilakukan kapan saja, ada yang siang hari, ada yang malam hari. Tapi kenapa Nabi bilang sholat sunat yang paling utama itu dilakukan pada malam hari? Intinya adalah ketika, ini saya bilang bahasa saya nih, ketika orang sholat sunat dilakukan pada malam hari itu pasti membutuhkan, bahasa saya ini, membutuhkan semangat, membutuhkan sungguh-sungguh. Kenapa? Sebab yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad SAW sholat sunat malam itu yang paling afdol adalah sholat tahajud. Dan sholat tahajud yang tadi saya bilang perlu usaha maksimal. Kenapa? Sebab sholat tahajud itu mempunyai syarat dua, yaitu orang ketika mulai dari habis maghrib itu diantara syaratnya adalah tidur dulu. Maka kalau ada orang nyebut sholat tahajud tapi belum tidur, itu tidak dianggap sholat tahajud.
Itu makanya tadi saya bilang, ini pakai bahasa yang pelan-pelan ini, karena kita membahas hadis Nabi. Jadi yang dimaksud sholat sunat yang paling utama, yang paling afdol dilakukan pada malam hari adalah sholat tahajud. Bukan sholat taraweh, bukan sholat mutlak yang dilakukan ya mungkin setelah maghrib, setelah isya akan, tapi maksud adalah sholat tahajud yang syaratnya itu kalau yang belum biasa itu berat. Yang pertama harus tidur dulu. Kenapa harus tidur dulu? Sebab biasanya ya kayak kita nih, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita kalau udah tidur malam yang enak kan tidur terus. Tapi kalau sampai ketika tidur bangun untuk sholat itu berat. Sekali lagi, kita lagi tidur nyenyak-nyenyaknya pada malam hari, bangun ngusahain usaha maksimal untuk sholat itu berat. Makanya syarat pertama untuk status sholat tahajud yang kata Nabi paling utama, sholat sunat pada malam hari, itu kalau kita meninggalkan tidur. Makanya tahajud itu aitarkul hujud, aitarkun naum, meninggalkan tidur. Lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, bangun. Maka itu syarat pertama status sholat tahajud ya. Yang kedua, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, itu syarat untuk status dijadikan sholat tahajud dilakukan setelah sepertiga malam. Ya mungkin kalau bahasa kita, bahasa pakai kalender Masehi ini ya setelah jam 12 malam. Kenapa tadi bahasa saya sepertiga malam? Begini, bapak-bapak, saudara-saudara, sholat tahajud itu syarat pertama orang harus tidur dulu. Yang kedua setelah jam 12 malam. Tapi yang paling afdol, yang utama, sholat tahajud itu dilakukan menjelang sholat subuh. Nah ini yang paling berat ini. Kalau sholat tahajud jam 1 malam sih yang penting udah tidur, beres sudah. Contoh, habis maghrib tidur, atau mungkin habis isya tidur, jam 8, jam 9 tidur, bangun jam 1, sholat tahajud, sah udah itu. Dijadikan status sholat tahajud. Kenapa? Pertama tidur dulu, tadi udah tidur. Yang kedua dilakukan setelah jam 12 malam. Tapi sebetulnya sholat tahajud yang paling utama itu justru menjelang sholat subuh. Cuman kebetulan saat sekarang kita sholat subuh kan udah mulai mundur ini, jam 5 kurang seperempat ya. Taruh dari jam 5 kurang seperempat kita bangun jam 4 atau kita bangun setengah 4, itu lagi nyenyak-nyenyaknya tidur. Lagi asik-asiknya tidur, kita bangun untuk sholat tahajud, masalah males banget. Bahasa saya nih pakai bahasa kasar nih, jangankan kita bangun untuk sholat tahajud, kita bangun pengen kencing aja males banget. Itu makanya tadi saya bilang masalah ilmiah banget ini kata Nabi kita Muhammad SAW, sholat sunat ya, nyebutnya sholat sunat ini. Sholat sunat yang paling utama adalah dilakukan pada malam hari, dan yang dimaksud sholat sunat pada malam hari ini adalah sholat tahajud. Yang syaratnya tadi dua, pertama tidur dulu, ya bahasa saya pakai dulu ya, tidur dulu gitu. Kata-kata tidur dulu itu relatif. Yang penting tidur. Mau cuma 5 menit, mau 10 menit, atau mungkin kali bisa 2 jam, 3 jam, yang penting pules saja. Itu udah dimasukin, bahasanya udah masuk salah satu kriteria ya, syarat untuk sahnya sholat tahajud. Yang kedua itu tadi ya, sudah lewat dari jam 12 malam, tapi afdolnya itu menjelang subuh. Apa hikmatnya? Yang afdol itu menjelang subuh. Hikmatnya begini, satu sisi kalau sholat tahajud dilakukan pada jam 1 malam, ya berarti baru lewat tengah malam. Jam 1 malam dia sholat tahajud, karena enggak biasa habis sholat tahajud setengah jam tidur, karena nggak biasa tidur bablas jam 7 baru bangun. Itu jenenge, itu namanya yang sunnah dikerjain sholat tahajud, tapi wajib sholat subuh malah ditinggalin. Itu yang dimaksud tadi, salah satu hikmatnya kenapa sholat tahajud afdolnya menjelang subuh. Itu tujuan, jadi jangan sampai karena nggak biasa ya, itu yang sunnah dikerjakan, yang wajib malah ditinggalkan. Dengan catatan tadi tanda kutip, kalau nggak biasa. Tapi bapak-bapak, saudara-saudara atau ibu-ibu nih udah terbiasa bangun jam 1, udah biasalah, meskipun nanti jam 2 tidur, jam setengah 4 atau jam 4 maksimal bangun ya nggak apa-apa. Tapi bagi yang belum biasa itu jangan dilakukan gitu ya, artinya dilakukannya menjelang subuh. Nah itu makanya sisi selanjutnya, hikmatnya kenapa menjelang subuh itu afdol sholat tahajud. Intinya habis sholat tahajud dia langsung melakukan sholat wajib. Jadi yang sunnah dikerjakan, yang wajib dikerjakan. Nah ini salah satu maksudnya.
Jadi sholat tahajud itu sholat sunat yang paling berat. Dari semua sholat sunat, yang paling berat itu adalah sholat tahajud. Sehingga kata Nabi secara khusus, kata Nabi adalah sholatul laili, sholat yang dilakukan pada malam hari. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, itu maksudnya. Jadi kita ini sangat dianjurkan untuk melakukan sholat sunat. Dan sekali lagi, sholat sunat yang paling utama memang paling berat ini. Kan berarti balance, seimbang. Yang paling berat tapi pahalanya juga paling gede, yaitu sholat tahajud. Yang kedua, bapak-bapak, saudara-saudara, ini hikmat selanjutnya nih. Kenapa kok kita sangat dianjurkan untuk sholat sunat? Padahal kita sholat wajib udah tuntas, udah selesai kewajiban kita. Tapi kenapa kita dianjurin banget untuk sholat sunat? Begini memahaminya. Ketika kita melakukan hal-hal yang wajib, secara spesifik ya, secara khusus sholat wajib, yang namanya sholat wajib yang kita lakukan, kan kita harus menyadarkan diri kita sendiri. Pasti ada kekurangannya, pasti ada kehilapan-kehilapannya ketika kita melakukan sholat wajib. Tapi saya nggak bilang kehilapan itu menyebabkan nggak sah, bukan. Kalau kita sholat wajib, hukumnya yakin hukumnya bahwa sholat kita sah. Kalau kita sholat yakin nggak sah, ya nggak boleh. Tapi kan ketika kita sholat wajib, ada, saya bilang tadi, kehilapan, ada kekurangannya. Apa itu kekurangannya? Di antaranya ketika kita melakukan sholat wajib kan belum tentu khusyuk. Apa khusyuk itu? Penjiwaan, penghayatan. Kadang ya, saya bilang kadang ini termasuk kita ya, secara khusus bisa jadi buat saya. Ketika kita sholat kan oke lah, fisik kita lagi sholat wajib, tapi pikiran kita lagi kemana-mana. Makanya kadang orang sholat itu tergantung sebelum dia sholat. Ketika dia sebelum sholat mungkin lagi ada kerjaan, mungkin lagi sebelum sholat, mungkin contohnya ibu-ibu, ya mungkin bisa jadi bawa bapak lagi masak. Lah ketika sholat pikirannya kemana lagi kalau bukan ke dapur. Itu intinya, sholat kita secara fisik di situ, tapi pikiran kita di mana-mana. Tapi masih bagus pak, masih bagus. Sholat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana kagak sholat. Makanya khusyuk itu di dalam fikih nih bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sholat itu khusyuk statusnya bukan wajib. Khusyuk di dalam sholat itu statusnya sunnah. Untung khusyuk di dalam sholat statusnya sunnah. Andai kata khusyuk di dalam sholat hukumnya wajib, bisa jadi kita nggak ada yang sah sholat. Itulah fleksibilitas luasnya fikih. Jadi kalau khusyuk itu bukan fikih, khusyuk itu masalah batin, penjiwaan, penghayatan. Makanya kembali ke tadi saya bilang, satu sisi hikmatnya kenapa kita sangat-sangat dianjurkan memperbanyak sholat sunat, tujuan adalah kita punya keyakinan ketika kita sholat wajib ada kekurangannya, ada kehilapan-kehilapannya, itu bisa ditutup dengan sholat-sholat sunnah kita. Oleh karena itu sangat menarik dan hebat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW memberi solusi pada kita, memberi jalan keluar. Berarti ketika kita melakukan ibadah sholat wajib aja udah bagus banget, apalagi kita masih mau melakukan sholat-sholat sunat. Dan sholat sunat yang paling utama, yang paling afdol adalah dilakukan pada malam hari, yang dimaksud adalah sholat tahajud. Ini sebagai motivasi aja ya, sebagai penyemangat aja. Mudah-mudahan motivasi ini kita konsekuen, kita istiqomah melakukan ibadah-ibadah, secara khusus ibadah sholat. Dalam waktu bersamaan kita disemangatin, kita dimotivasiin untuk mau juga melakukan ibadah-ibadah sholat sunat. Dengan demikian akan sempurna ibadah kita, secara khusus ibadah sholat kita, dan insya Allah kita punya keyakinan ibadah kita semuanya dijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini sumbernya dari Nabi kita Muhammad SAW, ada nilai keberkahannya. Untuk tambah berkah juga kita tutup kajian ini dengan doa. Kita awali dengan baca Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Wa'fuani karim, wa'fuani karim, wa'fuani ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadlika dawum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.